Percakapan pertama kita. Semua orang salah mengira batas bidang penglihatan mereka sebagai batas dunia, Arthur Schopenhauer. Akhirnya, saya pertama kali berbicara dengan Dr. Hewlett pada tanggal 21 Oktober tahun 2005. Nama lengkapnya adalah Dr. Ihaleakala Hewlett, tapi dia menyuruh saya untuk memanggilnya E. Ya, seperti huruf alfabet. Kami berbicara selama 1 jam di telepon. Saya memintanya untuk menceritakan seluruh kisah pekerjaannya sebagai terapis. Dia menjelaskan bahwa dia telah bekerja di Rumah Sakit Umum Hawaii selama 3 tahun. Bangsal tempat mereka menyimpan penjahat gila itu berbahaya. Rata-rata psikolog berhenti dari pekerjaan mereka setelah sebulan dan para staf banyak yang sakit atau pergi. Di bangsal itu, orang-orang berjalan membelakangi tembok karena takut diserang pasien. Bangsal itu bukan tempat yang menyenangkan untuk tinggal, bekerja atau berkunjung. Dr. Hewlett, atau E, mengatakan kepada saya bahwa dia tidak pernah melihat pasien, tidak pernah berkonsultasi dengan mereka. Dia telah memeriksa catatan medis mereka dan dengan melakukan itu, ia bekerja pada dirinya sendiri. Dengan bekerja pada dirinya sendiri pasien mulai sembuh. Semua ini menjadi lebih menarik ketika saya mengetahui apa yang kemudian dia katakan kepada saya. Setelah beberapa bulan, pasien yang dirantai diizinkan berjalan dengan bebas. Katanya kepada saya, untuk orang-orang yang dirawat dengan obat-obatan yang diberi dosis sangat berat, di mana mereka yang tampaknya tidak memiliki kesempatan untuk dibebaskan, mereka dibebaskan. Saya terkesan, dan itu belum semuanya. Lanjutnya, staf mulai menghargai pekerjaan mereka. Ketidakhadiran menghilang. Bahkan kami memiliki lebih banyak karyawan daripada yang diperlukan. Karena banyak pasien yang telah dibebaskan dan banyak staf mulai secara teratur datang untuk bekerja. Hari ini bangsal itu telah ditutup. Dan inilah pertanyaan jutaan dolar saya, apa yang dia lakukan di dalam dirinya untuk membawa perubahan pada orang-orang itu? Saya baru saja memurnikan bagian dari diri saya yang saya bagikan dengan mereka, katanya. Hah, saya tidak mengerti. Dr. Hewlett menjelaskan kepada saya bahwa tanggung jawab total atas hidup Anda berarti bahwa segala sesuatu di dalamnya adalah tanggung jawab Anda, karena hanya ada dalam hidup Anda. Dalam arti harfiah, seluruh dunia adalah ciptaan Anda. Wow, ini sulit untuk ditelan. Bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan dan katakan adalah satu hal. Bertanggung jawab atas apa yang dilakukan atau dikatakan siapapun dalam hidup saya adalah hal lain. Ya, kenyataannya begini, jika Anda bertanggung jawab penuh atas hidup Anda, maka semua yang Anda lihat, dengar, sentuh, rasakan, atau dengan cara apapun pengalaman adalah tanggung jawab Anda karena itu ada dalam hidup Anda. Ini berarti bahwa teroris, presiden, ekonomi, semua yang Anda jalani dan tidak suka, ada di sana untuk disembuhkan oleh Anda. Dalam arti, mereka tidak ada. Mereka hanya proyeksi dari batin Anda. Masalahnya bukan milik mereka, itu milik Anda. Dan untuk mengubahnya, Anda harus mengubah diri Anda sendiri. Saya tahu ini sulit untuk dipahami, dan terlebih lagi untuk menerima atau menjalaninya. Menuduh jauh lebih mudah daripada bertanggung jawab. Tapi berbicara dengan Dr. Hewlett saya mulai mengerti bahwa baginya dan di Ho'oponopono penyembuhan berarti mencintai diri sendiri. Jika Anda ingin memperbaiki hidup Anda perlu menyembuhkannya. Jika Anda ingin menyembuhkan seseorang, bahkan penjahat yang sakit jiwa, Anda harus menyembuhkan diri sendiri. Saya bertanya kepada Dr. Hewlett bagaimana dia mengatasi kesembuhannya. Apa sebenarnya yang dia lakukan ketika dia melihat catatan medis pasien itu? Aku hanya terus mengatakan, maaf, dan aku mencintaimu, jelasnya. Itu saja? Tanya saya. Ya, itu saja. Jawabnya, mencintai diri sendiri adalah cara terbaik untuk meningkatkan diri sendiri. Dengan meningkatkan diri sendiri juga berarti meningkatkan dunia Anda. Ketika Dr. Hewlett, atau E, sedang bekerja di rumah sakit, dia akan menyerahkan apapun yang terjadi kepada Tuhan dan meminta agar hal itu dilepaskan. Dia selalu memiliki keyakinan dan itu selalu berhasil. Dr. Hewlett bertanya-tanya, apa yang terjadi dalam diri saya yang menyebabkan masalah ini dan apa yang dapat saya lakukan untuk menghilangkannya dalam diri saya? Tampaknya metode penyembuhan dari dalam keluar inilah yang disebut dengan identitas diri Ho'oponopono.
Tampaknya juga ada versi Ho'oponopono yang lebih tua yang sangat dipengaruhi oleh para misionaris di Hawaii. Ini melibatkan seorang mediator yang membantu orang memecahkan masalah mereka dengan membicarakannya, dan ketika mereka mampu mengatasi masalah mereka sendiri, maka masalah itu menghilang. Namun identitas diri melalui Ho'oponopono yang diperbaharui tidak membutuhkan mediator karena semua itu terjadi dalam diri Anda. Saya penasaran dan saya tahu bahwa seiring waktu saya akan lebih mengerti. Dr. Hewlett belum memiliki materi tentang metodenya. Saya menawarkan untuk membantunya menulis buku, tetapi tampaknya dia tidak tertarik. Ada video lama yang tersedia yang saya pesan. Dia juga menyuruh saya untuk membaca The User Illusion karya Thor Norrtranders, dan karena saya seorang fanatik buku, maka saya segera online untuk memesannya di situs Amazon, dan ketika buku itu tiba, saya melahapnya. Buku ini berpendapat bahwa pikiran sadar kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Norrtranders menulis, faktanya adalah bahwa dalam setiap detik, jutaan bit informasi membanjiri kita melalui indera kita, tetapi hati nurani kita memproses paling banyak hanya 40 bit per detik. Jutaan bit direduksi menjadi satu pengalaman. Sadar bahwa hal itu berisi praktis, tidak ada informasi. Seperti yang saya dengar Dr. Hewlett berkata, karena kita tidak memiliki kesadaran nyata tentang apa yang sedang terjadi pada saat tertentu, maka yang dapat kita lakukan hanyalah mengubah segalanya dan memiliki keyakinan. Itu selalu tentang tanggung jawab 100% untuk segala sesuatu dalam hidup kita, semuanya. Dia mengatakan tugasnya adalah untuk membersihkan dirinya, maka masalah itu selesai, berhenti. Ketika dia membersihkan dirinya, dunia membersihkan dirinya karena dia adalah dunianya. Semua yang ada di luar dirinya hanyalah proyeksi dan ilusi. Meskipun kedengarannya agak gila, dalam arti bahwa apa yang Anda lihat di luar adalah area abu-abu dalam hidup Anda. Dan pada kenyataannya apa yang tampaknya digambarkan oleh Dr. Hewlett melampaui semua ini. Dia menyadari bahwa segala sesuatu adalah cermin dari diri kita sendiri. Sekaligus dia juga mengatakan bahwa adalah tanggung jawab kita untuk menertibkan segala sesuatu yang kita alami, dengan menghubungkan batin kita dengan yang ilahi. Baginya, satu-satunya cara untuk memperbaiki apapun di luar adalah dengan mengatakan, "Aku mencintaimu," kepada Tuhan, atau apapun yang dapat didefinisikan sebagai Tuhan, pengatur kehidupan, alam semesta atau apapun nama lain dari kekuatan tertinggi cinta dan kolektif semesta itu. Wow, itu sekarang adalah percakapan kami. Dr. Hewlett belum lama mengenal saya, tapi dia mau memberi saya banyak waktunya, dan itu membuatku bingung. Dia hampir 70 tahun dan mungkin seorang guru bagi sebagian orang dan gila bagi orang lain. Saya senang telah berbicara dengan Dr. Hewlett untuk pertama kalinya, tetapi saya tidak puas. Saya tidak sepenuhnya mengerti apa yang dia katakan kepada saya dan akan sangat mudah untuk menolaknya. Tetapi saya terlalu tertarik dengan cerita tentang bagaimana dia menggunakan metodenya untuk memperlakukan mereka yang menyerah, putus asa, seperti penjahat yang sakit jiwa. Saya tahu dia akan mengadakan seminar sebentar lagi dan saya meminta informasi darinya. Apa yang akan saya dapatkan dari itu? Anda akan mendapatkan apa yang Anda miliki dari itu, katanya. Yah, kedengarannya seperti pengulangan oriental tua dari tahun 70-an. Apa yang Anda dapatkan adalah apa yang seharusnya Anda miliki. Berapa banyak orang yang akan hadir di seminar itu? Saya bertanya. Saya terus membersihkan sehingga hanya akan ada orang yang siap untuk berada di sana. Sekitar 30, sekitar 50. Aku tidak pernah tahu. Sebelum menutup percakapan kami, saya bertanya, apa maksud kedamaian diri di akhir emailnya? Ini adalah kedamaian yang melampaui semua pemahaman. Saat itu saya tidak mengerti apa maksudnya, tetapi itu masuk akal hari ini.